Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem dispersi koloid dan efek Tyndall. Saya Fadila Rahmania Zahra, nomor absen 11. Saya Zawa Biasafia, absen 35. Saya Alina Wasila, absen 4. Saya Gabriel Jonathan Barcelona, absen 13. Saya Aulia Rahma Hendri, absen 7. Saya Yesi Rosalia Indah, absen 33. Selamat menyaksikan. Sistem dispersi merupakan campuran antara zat terlarut dan pelarut. Dalam sistem dispersi, jumlah zat terlarut lebih sedikit dibandingkan dengan zat pelarut. Zat terlarut dinamakan fase terdispersi, sementara itu zat pelarut dinamakan medium pendispersi. Jadi, sistem dispersi adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Sistem dispersi dikelompokkan menjadi 3, yaitu dispersi kasar, halus, dan dispersi koloid. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Arya tentang dispersi kasar. Dispersi kasar disebut juga suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen antara fase terdispersi dan medium pendispersi. Oleh karena itu, antara fase terdispersi dan medium pendispersi dapat dibedakan dengan jelas. Fase terdispersi biasanya berupa padatan, sedangkan medium pendispersi biasanya berupa zat cair. Diameter partikel lebih besar dari 10 pangkat minima cm, sehingga akan terlihat adanya endapan dan campuran dapat disaring. Contoh dispersi kasar yaitu campuran pasir dengan air. Pasir sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Campuran tersebut dapat dibedakan dengan jelas karena pasir mengendap di dasar wadah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aulia Rahma mengenai dispersi halus. Dispersi halus disebut juga dispersi molekular atau larutan sejati. Dalam larutan sejati terbentuk campuran homogen karena fase terdispersi larut sempurna dalam medium pendispersi. Campuran homogen ini disebut juga larutan. Dalam larutan, fase terdispersi dapat berupa zat padat atau zat cair. Sedangkan medium pendispersi berupa zat cair. Contoh dari larutan ini adalah larutan teh dalam air, larutan garam, dan larutan cuka. Diameter partikel fase terdispersi dalam larutan kurang dari 10 pangkat min 7 cm, sehingga larutan tampak satu fase atau homogen. Sifat dispersi halus yaitu ukuran partikel kurang dari 100 nanometer. Jernih, partikel terdispersi tidak bisa diamati dengan mikroskop ultra. Jika didiamkan, tidak terpisah atau sangat stabil. Tidak bisa atau tidak dapat disaring, tidak bisa dipisahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Fadilah, yaitu tentang dispersi koloid. Dispersi juga memiliki keterkaitan dengan koloid yang menjadi dispersi koloid. Artinya dispersi koloid merupakan sistem heterogen di mana suatu zat terlarut atau fase terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain atau medium pendispersi. Misalnya dari sistem koloid adalah jeli, mentega, dan susu. Jika melihat ke dalam larutan, maka kita akan mengetahui terdapat dua komponen yaitu pelarut dan zat terlarut. Sementara itu, dalam sistem koloid, komponen penyusunnya adalah medium pendispersi dan fase terdispersi. Medium pendispersi adalah komponen dalam jumlah besar dan fase terdispersi merupakan komponen dalam jumlah kecil. Berdasarkan sifat interaksi antara fase terdispersi dan medium pendispersi, koloid diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu koloid leofil dan koloid leofob. Dalam koloid leofil, partikel fase terdispersi memiliki afinitas yang kuat atau mudah menarik medium pendispersi. Koloid leofil juga dikenal sebagai koloid yang menyukai cairan. Koloid leofil dapat dibuat dengan mencampur fase terdispersi dengan medium pendispersinya secara langsung. Koloid leofil cukup stabil dan tidak dapat digumpalkan dengan mudah. Beberapa contoh koloid leofil adalah gam, pati, gelatin, dan karet. Kebalikannya, partikel fase terdispersi pada koloid leofob hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali afinitas untuk medium pendispersi.
Artinya, koloid Liouvre adalah cairan yang tidak menyukai air. Koloid Liouvre tidak stabil dan mudah mengendap atau mengental hanya dengan menambahkan sedikit elektrolit atau dengan pemanasan atau pengocokan. Koloid Liouvre hanya dapat diperoleh dengan menggunakan metode khusus. Contoh koloid Liouvre antara lain sol silika, sol perak, iodida, dan sol sulfida logam. Fungsi dari sistem koloid memiliki manfaat bagi kebutuhan manusia. Koloid dapat digunakan untuk presipitasi listrik dari asap, pemurnian air minum, pembuatan obat-obatan, penyamakan kulit, pembersihan sabun dan deterjen, pelat fotografi dan film, hingga membantu produksi industri, khususnya industri karet. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Gabriel tentang pengertian efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel-partikel debu yang terdapat dalam ruang. Jika seberkas cahaya yang dilewatkan pada suatu ruang yang gelap melalui suatu celah atau larutan, maka berkas cahaya atau sorotan cahaya akan tampak jelas. Hal ini disebut dengan sistem koloid. John Tyndall 1820-1893 adalah orang yang pertama kali menerangkan bahwa jika seberkas cahaya yang diarahkan ke dalam suatu medium akan terlihat suatu gejala yang mengandung partikel-partikel koloid. Dia juga berhasil menerangkan bahwa adanya penghubung cahaya dari daerah panjang gelombang biru yang disebabkan adanya partikel-partikel oksigen dan nitrogen di udara sehingga langit tampak berwarna biru. Contoh dari efek Tyndall adalah yang pertama, terjadinya biru di langit pada siang hari dan warna merah atau jingga di langit pada saat matahari terbenam di ufuk barat. Udara jernih mengandung partikel-partikel koloid yang berupa debu, awan, dan kabut. Partikel tersebut akan menghamburkan cahaya matahari yang melaluinya. Spektrum warna yang dihamburkan cahaya matahari mempunyai intensitas yang berbeda bergantung panjang gelombangnya. Semakin pendek panjang gelombang, akan semakin banyak cahaya yang dihamburkan. Cahaya matahari terdiri atas spektrum warna menurut panjang gelombang, yaitu ungu, nila, hijau, biru, kuning, jingga, dan merah. Kedua, berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pagi hari yang berkabut. Jika malam hari cuaca berkabut, maka sinar lampu kendaraan terlihat sangat jelas karena dihamburkan oleh partikel-partikel air yang membentuk koloid dengan medium udara. Hal tersebut menyebabkan daya tembus lampu berkurang pada saat berkabut. Yang ketiga adalah sorot lampu proyektor di gedung bioskop akan tampak jelas ketika ada asap rokok, sehingga gambar film yang ada di layar menjadi tidak jelas. Yang keempat adalah cahaya bersinar melalui susu. Koloid terdiri dari partikel terdispersi yaitu partikel susu dan media dispersi yaitu air. Ketika laser mengenai partikel koloid itu akan tersebar karena partikel yang terdispersi. Dengan demikian, memungkinkan visibilitas yang tepat dari jalur yang diambil oleh cahaya untuk melakukan perjalanan. Cahaya putih dipantulkan oleh stroma dan tersebar setelah menjalani refleksi. Warna biru lebih tersebar daripada warna lain karena panjang gelombangnya yang lebih pendek. Makanya, memberikan warna biru pada mata. Selanjutnya adalah asap dari sepeda motor. Aplikasi yang sangat populer dari efek Tyndall dapat dengan mudah dilihat pada mesin 2 tak atau 4 tak sebuah sepeda motor. Asap biru yang keluar dari mesin tersebut menunjukkan bahwa cahaya semakin tersebar karena efek Tyndall. Kemudian, iris berwarna biru. Iris terdiri dari 2 lapisan stroma dan epitel. Dalam kasus mata biru, stroma bersifat tembus cahaya dan tidak mengandung pigmen apapun. Yang terakhir adalah kaca opalescent. Kaca opalescent adalah kaca berwarna putih, susu atau bening. Itu mampu menampilkan efek Tyndall dengan cara terbaik. Cahaya yang bersinar melalui kaca seperti itu tampak berwarna oranye.
namun kacanya tampak biru. Ini karena komposisi kaca opalescent terdiri dari partikel-partikel yang menyebabkan sinar cahaya secara tidak merata. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yesi tentang sejarah efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh Johnny Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893, seorang ahli fisika dari Inggris. Pada tahun 1869, Tyndall menemukan jika suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Sekitar tahun 1859, Tyndall mulai meneliti radiasi panas uap air yang membentuk awan, ozon, hidrokarbon, dan gas CO2. Pada tahun 1869, Tyndall menemukan jika suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Sekitar tahun 1859, Tyndall mulai meneliti radiasi panas uap air yang membentuk awan, ozon, hidrokarbon, dan gas CO2. Dari hasil penelitiannya, Tyndall menemukan bahwa ozon, hidrogen, dan juga karbon dioksida menyerap panas lebih banyak dibandingkan gas lainnya. Namun, yang terbesar dari semua itu adalah uap air yang menyelimuti bumi. Melalui penelitian ini, Tyndall menemukan gejala penghamburan sinar dan partikel koloid yang kemudian dikenal dengan efek Tyndall. Pada peristiwa efek kaca dan juga fenomena langit berwarna juga dapat ditelaah penyebabnya dari efek Tyndall tersebut.